Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Maisa Putri dengan NIM 8604253774 dari Prodi S1 PGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tutorial 3 atau sesi 7 dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Di video kali ini, saya akan membahas tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengaitkannya pada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dalam dunia pendidikan, istilah pilar tidak merujuk pada bangunan fisik, melainkan sebuah fondasi filosofi, konseptual, dan prinsip dasar yang menjadi penopang utama keberhasilan sistem pembelajaran. Sama seperti tiang penyangga pada gedung yang menjaga struktur agar tidak runtuh, pilar pendidikan berfungsi sebagai pemandu sekaligus penguat agar proses transfer ilmu dan pembentukan karakter dapat berjalan secara seimbang, kokoh, dan berkelanjutan. Secara operasional, pilar pendidikan seperti 4 pilar pendidikan dari UNESCO menetapkan arah mengenai apa yang harus dicapai oleh peserta didik. Tidak hanya sekedar menguasai materi akademis, tetapi juga mengasah keterampilan bertahan hidup, kemampuan berkolaborasi, serta pembentukan jati diri yang utuh. Tanpa adanya pilar-pilar ini, arah kebijakan dan praktik pendidikan akan kehilangan pijakan landasan yang kuat. Semboyan legendaris Ki Hajar Dewantara Ing Ngarso Sengtulodo Ing Madya Mangunkarso Tut Uri Handayani merupakan satu kesatuan prinsip utuh yang menggambarkan peran ideal seorang pendidik dalam menuntun tumbuh kembang peserta didik. Ing Ngarso Sengtulodo di depan memberi teladan saat berada di posisi memimpin atau di depan kelas, guru wajib memosisikan diri sebagai role model. Pendidik tidak sekedar menginstruksikan teori, tetapi mendemonstrasikan nilai-nilai moral, integritas, dan disiplin melalui tindakan nyata yang dapat ditiru oleh murid. Ing Madya Mangunkarso di tengah membangun semangat. Ketika berada di antara para siswa, pendidik bertindak sebagai motivator dan fasilitator. Guru tidak bersikap berjarak atau otoriter, melainkan berbaur untuk membangkitkan ruang diskusi, memicu kreativitas, serta menumbuhkan hasrat belajar dari dalam diri siswa itu sendiri. Tut Uri Handayani di belakang memberikan dorongan. Saat siswa mulai mandiri, guru mengambil peran memantau dari belakang. Pendidik memberikan kebebasan yang bertanggung jawab bagi siswa untuk mengeksplorasi potensi mereka, sembari tetap sedia memberikan arahan, dorongan moral, dan benteng pengaman agar anak tidak salah arah. Secara keseluruhan, pilar ini menggeser paradigma pendidikan dari yang berpusat pada guru, yaitu teacher center, menjadi pendidikan yang berpusat pada anak, itu student center learning, di mana pamong atau pendidik bertugas menuntun kodrat alam dan kodrat zaman sang anak. Analisis penerapan prinsip pendidikan di era digital, pembelajaran daring. Pembelajaran daring meruntuhkan batasan dinding kelas. Prinsip belajar mandiri atau self-regulated learning menjadi sangat relevan karena siswa memegang kendali penuh atas ruang dan waktu belajar mereka. Teknologi memungkinkan personalisasi pembelajaran sesuai dengan kecepatan sedia masing-masing siswa. Tantangannya, munculnya risiko learning loss, penurunan kemampuan akademis, akibat kurang interaksi fisik, keterbatasan akses internet yang stabil, serta kelelahan digital atau Zoom fatigue. 2. Literasi digital. Literasi digital bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan fondasi dasar. Prinsip mendidik siswa untuk berpikir kritis sangat krusial di sini, agar mereka mampu menyaring informasi, fact-checking, membedakan hoax, dan memanfaatkan data secara etis. Tantangannya, mengubah pola pikir siswa dari sekedar konsumen konten yang pasif menjadi pencipta konten yang produktif dan bertanggung jawab. Selain itu, kesenjangan kemampuan literasi digital antar wilayah masih sangat tinggi. 3. Karakter peserta didik. Penanaman karakter dalam dunia digital menjelma menjadi cyber citizenship atau warganet yang baik. Prinsip moralitas dan empati harus tetap kuat agar siswa menunjukkan integritas akademik, tidak asal copy paste saat tugas, dan memiliki etika berkomunikasi. Hindari cyberbullying. Tantangannya, lingkungan digital yang anonim seringkali mengikis kontrol sosial, membuat siswa lebih rentan terpapar pengaruh negatif, kecanduan game atau media sosial, dan mengalami degradasi moral secara verbal di internet. 4. Peran guru. Peran guru bergeser secara radikal dari satu-satunya sumber ilmu, teacher center, menjadi fasilitator, kurator konten, dan mentor emosional. Guru relevan sebagai pemandu yang membantu siswa menghubungkan titik-titik informasi di internet. Tantangannya, guru dituntut untuk melakukan upskilling atau peningkatan keterampilan teknologi secara cepat. Mengajar secara digital membutuhkan kreativitas tinggi agar kelak tetap interaktif sekaligus menjaga ikatan emosional dengan siswa meski terpisah layar. Dunia pendidikan nasional saat ini tengah menghadapi tantangan besar, mulai dari krisis pembelajaran, kesenjangan kualitas antar wilayah, hingga degradasi moral remaja di media sosial. Integrasi pilar-pilar digital, penguatan karakter, dan reposisi guru. Caranya adalah mengatasi ketimpangan akses lewat pembelajaran daring. Pembelajaran daring yang dikelola dengan baik dapat menjadi alat pemerataan. Materi pembelajaran berkualitas dari kota-kota besar kini dapat diakses oleh anak-anak di daerah pelosok, sehingga perlahan mengikis jurang pemisah kualitas pendidikan horizontal. Menangkal informasi palsu dengan literasi digital. Kurikulum yang menginteraksikan literasi digital secara kuat akan melahirkan generasi yang kritis. Ini adalah jawaban langsung terhadap maraknya hoaks penipuan digital dan rendahnya kemampuan literasi membaca atau skor PISA yang selama ini menjadi rapor merah pendidikan kita. Membentuk generasi berintegrasi melalui karakter digital. Krisis moral seperti cyberbullying dan kecanduan gawai tidak bisa diselesaikan dengan melarang teknologi, melainkan dengan menanamkan karakter. Cyber citizenship. Pilar ini membentuk siswa yang tidak cerdas kognitif, tetapi juga memiliki empati dan tanggung jawab moral di ruang digital. Guru sebagai penyelamat jiwa pendidikan. Guru yang bertransformasi menjadi fasilitator dan mentor emosional adalah kunci utama. Ketika kecerdasan buatan atau AI bisa menggantikan fungsi transfer ilmu, sentuhan manusia guru dalam memberikan motivasi, perhatian, dan keteladanan adalah satu-satunya hal yang tidak bisa digantikan oleh mesin.